Hai Sobat Mentors, jumpa lagi bersama kami di Bincang PTPN. Kali ini mau bahas apa kita? Ya, berdasarkan Perpres 40 tahun 2023, kita kan mempunyai cita-cita untuk swasembada gula di tahun 2028 ya, Ren. Betul, betul. Nah, PTPN sendiri kan salah satu komoditasnya itu kita concern di tebu. Betul. Tentunya ada peran PTPN sendiri. Nah, terkhusus untuk Pak Gani nih Pak. Kalau kita bicara tentang tebu, pasti kita melihat aura yang berbeda nih dari Bapak menanggapi komoditas tebu dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain. Betul. Seperti ada sesuatu Seperti ada dengan sesuatu. tebu nih. Mungkin bisa Baik, diceritakan. jadi terima kasih Reno, Meta. Kalian menanyakan tentang tebu, memang ya saya tentu sebagai planter harus mencintai semua komoditi. Kita punya 4 komoditi: kelapa sawit, tebu, karet, teh, dan kopi ya. Kita tuh mencintai. Cuma kalau bicara tebu itu memang agak personal. Kenapa personal? Nah, secara pribadi saya itu dulu masa kecil saya itu di daerah dekat pabrik gula di Jawa Tengah, di Pekalongan ada pabrik gula Seragi. Itu kalau nggak salah itu pabrik gula yang berdiri 1840-an gitu. Jadi sudah 100 tahun ya. Lebih. Jadi waktu itu kan industri gula kan sebagai industri waktu saya tahun 60-an gitu, industri gula itu ya industri terpenting di negara kita ya. Jadi maka karena saya berada di lingkungan ketika itu antara pabrik gula itu satu komunitas yang jauh di atas kita. Saya rakyat kecil dari anak kecil di desa dekat pabrik. Saya merasa tebu itu dulu begitu di dalam pikiran saya, dalam benak saya, ini luar biasa ini. Maka kalau sekarang saya jadi direktur utama holding perkebunan, dulu cita-cita pengen jadi bukan cita-cita deh, membayangkan karena nggak berani bercita-cita, pengen menjadi sinder kebun tebu. Jadi ya itu barangkali situ. Lalu dalam perjalanannya saya itu ketika memasuki kuliah akhir saya praktek tahun 83 di pabrik gula Seragi juga. Jadi ketika itu juga masih bagus. Lalu ketika tahun 2000, saya kan 2019 awal sebagai dirut di PTPN 2 ada tebunya ya, tapi saya belum mendalami betul ketika itu. Tapi ketika saya menjadi dirut holding, saya pertama kali saya datang adalah pabrik gula Seragi. Pertama sebagai dirut, dan saya sedih-sedihnya saya merasa wah kok seperti ini. Jadi memang ketika tahun akhir awal 2020 itu kondisi industri tebu PTPN itu sebenarnya bukan tebunya ya, semua komoditi PTPN di bawah kan. Tapi yang secara personal punya ikatan dengan masa kecil saya kan tebu. Ketika saya mendatangi pabrik saya menangis. Wah kok seperti tinggal puing-puing seperti ini. Dari situlah niat itu kunjungan itu menjadikan saya gemas, gregetan, dan menjadi sumber kayak orang tuh kasih doping gitu. Wah ini harus kita ubah. Lah Reno, Meta, saya selalu mensyukuri bahwa pemegang saham ya, saya harus berterima kasih kepada Pak Erick Thohir dan seluruh jajaran Kementerian BUMN. Beliau mendukung apa yang menjadi keinginan saya, dan sebenarnya harapan beliau juga sama, karena ketika PTPN pertama kali melakukan transformasi awal tahun 2000, saya ingat saya dipanggil Pak Gani, diceritain tentang apa bidang usaha perkebunan. Beliau sampaikan jangan terlalu banyak mengurus komoditi, pilihlah paling banyak 5. Itulah sampainya keputusan sawit, tebu, karet, kopi, teh. Itu dipilih 5 komoditas. Dan jadi kalau sekarang Pak Presiden terpilih selalu mengatakan ketahanan pangan dan energi, itu Pak Menteri juga 5 tahun yang lalu ngomong yang sama, Ren. PTPN kan perkebunan, coba fokus ke depan di 5 komoditi, tapi coba lebih fokus lagi untuk ketahanan pangan.
energi itu waktu ketahanan pangan lah waktu itu. Tapi ternyata kan belakangan Pak Presiden Pak Prabowo kan energi juga. Di situ maka kalau kalian perhatiin roadmap kita kan memperluas tanaman sawit, tanaman tebu itu dalam perspektif mendukung ketahanan pangan energi. Kalau belakangan akhirnya muncul regulasi atau penugasan kayak PSN, kayak Perpres 40 itu sebenarnya itu kalau boleh saya Meta, kalau boleh saya terjemahkan, itu sebenarnya membungkus dari keinginan Kementerian BUMN dan kita PTPN, lalu diperlengkapi lah, dikasih wadahnya dengan proyek strategis nasional dan 40. Tapi jiwanya sebenarnya itu usulan dari bawah. Terutama untuk itu bukan dari, kan ada juga satu regulasi dari atas, kebijakan dari presiden atau dari siapapun atas turun ke bawah. Ini enggak, ini memang dibangun dari bawah, dari pemikiran kita menerjemahkan apa yang diminta Pak Menteri, langsung kita akhirnya melakukan langkah-langkah bagaimana ini supaya program kita itu memiliki landasan regulasi didukung oleh pemerintah, sehingga memastikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah diwujudkan. Berarti Bapak itu sebagai saksi sejarah juga ya Pak di saat itu ketika sedang jaya-jayanya gula dan saat ini juga gula sedang mengalami penurunan. Jadi menurut Bapak mungkin swasembada gula bukan hanya sekedar omong-omong belaka. Iya. Kalau gula bagi saya itu, dan gini Meta, gula itu bagi saya untuk swasembada itu bukan sesuatu yang sulit. Mungkin kalau kalian melihat dalam press lain dianggap saya sombong, enggak. Saya selalu orang yang realistis. Saya kan latar belakang saya pendidikan ya, pendidikan terus biasa diajarin analisis menggunakan logika. Swasembada gula di Indonesia untuk swasembada gula konopi 2008 itu bukan sesuatu yang sulit. Karena setelah berjalannya waktu, kita akhirnya sampailah pada kesimpulan untuk menjadikan Indonesia swasembada gula konsumsi hanyalah ilmu bagaimana caranya tanaman dikelola sesuai keinginan tanaman. Jadi kalau saya kebetulan lulusan agronomi, artinya bagaimana ilmu agronomi diterapkan dalam pertanian tanaman tebu, itu hanya itu aja. Artinya gampang sederhana, kalau tebu kapan ditanam, bibitnya bagus, dipupuk dengan bagus, kan gitu kan? Dipelihara dengan bagus, dipanen pada saat puncak. Udah itu aja. Sederhana kan? Dan yang saya targetkan itu bukan yang tidak pernah dicapai. Bahkan yang kita targetkan 2028 baru separuh 100 tahun yang lalu. Cobalah. Baru separuh dari capaian tahun 1930. Masa kita sudah 100 tahun nggak bisa seperti 100 tahun yang lalu yang ketika itu infrastruktur, ilmu, teknologi, masih di bawah kita kan. Jadi kadang-kadang ngilu sedih juga. Mungkin jadi nggak bisa. Nah, tentu ketika kita sudah bicara itu kan tentu bagaimana mendeploy kebijakan ini, karena kita itu bukannya sendiri, ada rakyat dan sebagainya. Dan aku yakin Reno, Meta, dengan perjalanan 2 tahun terakhir, ya tahun lalu sudah gula sudah untung gitu kan, tahun ini bahkan untungnya 10 kali lipat, tahun depan target internal saya dengan Pak Mahmudi, untungnya tahun depan harus 1 triliun, jadi tahun lalu 50 miliar, tahun ini 600, tahun depan minimal 1 triliun. Dan itu bisa, dan kalau udah cerita 1 triliun berarti yang sejahtera bukan PTP gula saja, tapi juga rakyatnya. Untuk mencapai visi tersebut tentunya tidak luput dari peran petani, Pak. Upaya-upaya apa saja sih Pak dalam mendukung petani-petani tebu yang sudah kita lakukan? Betul. Terima kasih Meta, pertanyaannya sangat pas betul ini. Jadi begini, di Indonesia saat ini ada sekitar 520.000 hektar. Itu petani hampir separuh lebih itu adalah petani. Kalau kita PTPN saat ini mungkin luas kita, tebu kita itu sekitar hampir 190-an ribu. Ya kan? Target kita dalam 4 tahun 250.000, di mana saat ini sekitar 70.000 atau 60.000 sekian itu kebun sendiri dan 126.000 rakyat.